Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat dan ampunan, bulan pembebasan dari api neraka. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan seluruh umat hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan jiwa, bulan di mana kita dilatih bukan hanya untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk keburukan yang tampak maupun yang tersembunyi. Namun hari ini kita hidup di zaman yang berbeda. Kita hidup di era digital, di mana bukan hanya dunia nyata, tetapi juga dunia maya. Interaksi kita bukan hanya tatap muka, tetapi juga lewat layar. Pertanyaannya, apakah Ramadan kita juga hadir di dalam dunia digital kita? Saudara-saudaraku, teknologi adalah pisau bermata dua. Ia bisa menjadi jalan pahala, tetapi juga bisa menjadi jalan dosa. Hari ini, dalam satu genggaman, kita memiliki WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan berbagai platform lainnya. Dalam satu klik kita bisa menyebarkan kebaikan atau menyebarkan keburukan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, la tahtaqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talq. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Jika tersenyum saja bernilai pahala, bagaimana dengan satu komentar positif? Bagaimana dengan satu pesan motivasi? Bagaimana dengan satu ayat yang kita bagikan? Di era digital, senyum itu bisa berupa komentar yang menenangkan, ucapan doa di kolom komentar, dukungan kepada saudara yang sedang berjuang, dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang paling utama adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Muttafaqun alaih. Sekarang mari kita renungkan. Di era digital, lisan bisa berubah menjadi keyboard. Tangan bisa berubah menjadi jempol. Ucapan bisa berubah menjadi posting dan komentar. Maka hari ini ukuran utama kita bukan hanya bagaimana kita berbicara secara langsung, tetapi juga bagaimana kita mengetik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 17 sampai 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan melainkan ada malaikat yang mencatat. Saudaraku, ayat ini tidak mengatakan kata yang diucapkan saja, tetapi segala yang keluar dari kita, termasuk yang kita tulis, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Komentar pedas dicatat, fitnah digital dicatat, ghibah di grup dicatat, doa, motivasi dan ilmu yang kita bagikan juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setidaknya 3 cara menebar kebaikan
digital di bulan Ramadan. Pertama, edukasi dan komentar positif. Gunakan media sosial ini sebagai ladang dakwah ringan. Bagikan ayat Al-Quran, bagikan hadis, bagikan refleksi Ramadan, ucapkan doa untuk saudara kita. Ingat, satu postingan baik bisa menginspirasi ratusan orang. Satu video kebaikan bisa menggerakkan banyak hati. Kedua, gunakan teknologi dengan etika. Ramadan adalah bulan adab. Adab bukan hanya di masjid, tetapi juga di media sosial. Jangan membalas hujatan dengan hujatan. Terlibat debat tanpa faedah, menyebarkan berita tanpa tabayun, karena seringkali satu share tanpa cek fakta bisa menjadi dosa berjamaah. Yang ketiga, hindari perdebatan yang tidak bermanfaat. Ramadan bukan waktu untuk adu argumen. Ramadan adalah waktu untuk memperbaiki diri. Rasulullah SAW bersabda, orang berpuasa jika dicaci, hendaknya berkata, sungguhnya aku sedang berpuasa. Termasuk jika kita dicaci di kolom komentar. Kadang diam adalah ibadah, kadang tidak membalas adalah kemenangan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bayangkan jika grup WhatsApp kita dipenuhi dengan doa dan tausiah. Instagram kita dipenuhi dengan konten inspiratif. TikTok kita berisi pengingat akhirat. Status kita menjadi penguat iman. Bukankah itu luar biasa? Teknologi bukan musuh, ia hanyalah alat. Yang menentukan pahala dan dosa adalah bagaimana kita menggunakannya. Ramadan adalah momentum terbaik untuk detox konten negatif, unfollow akun yang merusak hati, kurangi scrolling tanpa tujuan, tambah waktu untuk Quran, kajian, bisa Quran online atau kajian-kajian online. Saudaraku, coba kita tanya pada diri kita, berapa jam kita scrolling? Berapa menit kita membaca Al-Quran? Berapa banyak komentar positif yang kita tulis? Berapa banyak perdebatan yang kita ikuti? Ramadan seharusnya mengubah pola digital kita. Kalau sebelum Ramadan kita mudah berkomentar keras, maka di Ramadan kita belajar lembut. Kalau sebelum kita suka membalas, maka di Ramadan kita belajar untuk menahan. Mari kita jadikan Ramadan ini bukan hanya puasa fisik, tetapi juga puasa digital. Puasa dari komentar kasar, komentar tidak bermanfaat, berdebatan sia-sia, ghibah online dan sebagainya. Dan kita isi dengan dakwah ringan, motivasi, doa, edukasi, konten inspiratif. Semoga setiap jempol yang kita gerakkan menjadi saksi kebaikan. Semoga setiap kata yang kita tulis menjadi pahala. Semoga setiap teknologi yang kita gunakan menjadi jalan menuju ridha Allah. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini sebagai momentum perubahan kami. Bimbing kami agar mampu menjaga lisan dan jari kami. Jadikan media sosial ini sebagai ladang amal, bukan ladang dosa. Ampuni dosa kami, dosa keluarga kami, dan dosa umat Islam seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.